Oke, mari kita lihat. Sambil ngos-ngosan parah, Fang mikir, kapan ini semua selesai? Dia sudah bantai lebih dari 3,3 miliar monster. Dan jumlahnya terus nambah saat dia menebas semuanya. Potongan tubuh musuh berterbangan kemana-mana. Setiap tebasan bikin pedangnya makin bersimbah darah. Dia sampai bingung sejak kapan dunianya jadi sehancur ini. Dulu banget. Di suatu hari yang biasa, jalanan masih sangat ramai. Tiba-tiba saja, semua orang mendongak dan menunjuk ke arah bulan. Cahaya merah besar berputar di langit, lalu mendadak terbuka dan memunculkan lubang hitam raksasa di tengahnya. Begitu saja. Sebuah portal mengerikan terbuka. Saat warga kebingungan, ada satu orang yang bawa teleskop maju ke depan. Dia mengarahkan alatnya ke portal aneh itu. Dan kaget, setengah mati melihat monster-monster asing yang sudah menunggu di sana. Jumlahnya tidak terhitung, bersenjata lengkap, dan siap menyerang kita. Di sarang monster itu, ada satu kunci untuk menutup portalnya. Kalau manusia gagal menemukannya, tepat waktu, bumi bakal dijajah makhluk gaib yang jauh lebih kuat dari militer kita. Untungnya, sekelompok manusia, kebangkitan super elit, muncul. Misi utama mereka mencari kunci itu sebelum monster menjebol pertahanan. Mereka kerjasama dengan mulus, sebagian menahan musuh. Sementara tim lain maju terus untuk mengambil kuncinya sebelum kiamat terjadi. Pria pertama menemukannya, tertanam di tubuh monster biru raksasa. Saat memegangnya, dia ragu, apa benda ini benar-benar bisa menutup portal yang mengancam dunia. Waktu dia mencobanya, bulan di dunia nyata langsung kembali normal. Tapi, saat dia memutarnya ke arah sebaliknya, hal gila terjadi. Ternyata, kunci itu juga bisa membuka portal dengan aman, menjadikannya tambang uang. Sejak itu, era para Awaken dimulai. Ratusan orang nekat masuk portal demi jadi kaya raya. Perhatikan baik-baik. 5 tahun berlalu. Fang malah disudutkan di tepi jurang oleh teman-temannya sendiri. Di mata para Awaken, manusia biasa sepertinya cuma serangga. Setelah didorong, dia jatuh membentur dasar jurang. Saat dia pasrah, bakal dimakan monster kelaparan. Satu wajah yang familiar muncul. Dia bakal selamat. Seluruh tubuhnya terasa terbakar. Dan akhirnya, dia dapat kekuatan yang dia impikan. Sayangnya, ini juga kekuatan yang bakal dia sesali seumur hidup. Kembali ke dungeon level atas, para Awaken sibuk membantai gelombang. Monster buas dan menebas tubuh-tubuh mengerikan itu. Fang melongo kagum melihat aksi gila mereka. Tapi, teman sesama kulinya menyuruhnya bangun dari lamunan. Karena ini waktunya. Mereka kerja waktu mereka mepet. Jadi, harus gerak cepat dan tangkas. Sebagai anggota logistik, pemuda ini cukup menikmati perannya. Para Awaken bertugas membantai monster sebelum portalnya hilang. Sementara tugasnya adalah bawakan suplai dan mengumpulkan material dari mayat monster. Walau jalurnya sudah dibersihkan, sisa monster yang lolos dari penjagaan tetap saja sangat mematikan. Mayoritas temannya cuman level rendah. Dicampur beberapa manusia biasa sepertinya. Kalau bukan demi bayar biaya rumah sakit Jinu, dia tidak akan pernah mau ambil risiko gila ini. Fang buru-buru membawakan air ke petarung lelah, yang malah ngomel karena tangan si kuli kotor berlumuran darah. Meski diabaikan, Fang tetap berusaha membantu. Tapi yang lain malah ikut-ikutan marah dan emosi. Pemuda polos itu menawarkan air pada Kuna yang menatapnya tajam dengan penuh kebencian. Tiba-tiba saja, botolnya jatuh ke tanah karena wajahnya ditendang keras hanya karena mendekati si bos. Pria kasar itu belum puas. Dia menyuruh anak buahnya menghabisi si kuli. Mereka langsung memukuli dan menghajar sekujur tubuhnya tanpa ampun. Fang tersungkur, gemetar kesakitan, sama sekali bingung kenapa mereka menyiksanya. Kuna menginjak kepalanya keras ke tanah dan menghukumnya karena berani menanyakan hal bodoh. Mereka lanjut menyiksa Fang habis-habisan, lalu menyeret tubuhnya yang sudah lemas ke pinggir tebing curam. Masih bingung? Fang kembali bertanya,
Apa salahnya? Sampai digantung di atas jurang mematikan begini. Kuna tertawa meremehkan, mengira Fang masih berani pura-pura bego di ambang kematian. Si bos langsung menatap benci bocah yang berani menyebutnya melakukan kesalahan. Kuna bilang, reputasinya bakal hancur kalau hal ini sampai bocor keluar. Dia lalu melepaskan si kuli lemah itu. Fang jatuh melayang, berteriak, dan memohon untuk diselamatkan. Sampai mati pun, dia tetap pengecut. Mereka heran, kenapa Wano peduli padanya demi menyingkirkannya selamanya. Mereka menghancurkan kunci dan menutup dungeon. Manusia biasa itu menghantam dasar jurang. Tapi, ajaibnya, dia masih hidup. Sayangnya, nasib baik itu tidak bertahan lama. Monster raksasa sudah menatapnya. Dia mencoba kabur. Tapi, tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Monster itu menginjaknya, mematahkan hampir seluruh tulangnya. Saat monster itu bersiap menelannya bulat-bulat, serangannya meleset. Begitu buka mata, dia melihat monster lain sedang bertarung melawan monster yang hampir membunuhnya. Sialnya, itu juga bukan hal bagus buat dia. Jadi, dengan sisa adrenalin, dia memaksakan diri berlari. Padahal, lukanya sangat parah. Tiba-tiba, makhluk bulat aneh mulai mendekat. Kesal karena monster sekecil itu berani meremehkannya. Pemuda ini melempar batu keras-keras ke arahnya, tepat mengenai bola mata raksasanya. Kalian pasti tidak nyangka, monster itu menjerit dan berubah wujud. Gawat, di depan Fang kini berdiri mutasi monster tentakel legendaris yang mematikan. Satu tentakel langsung melesat, menghantamnya keras ke dinding tebing. Dengan dada robek parah, kematian rasanya tinggal hitungan detik. Di saat dia pasrah, tidak mungkin bisa pulang. Kalungnya yang hancur terlempar ke tanah, terbuka, memperlihatkan foto Jinggu yang tersenyum sangat manis. Dengan putus asa, dia mengulurkan tangan dan meminta maaf. Dia sudah janji cari uang untuk membawa adiknya ke dokter terbaik. Tapi sekarang, mustahil dia bisa memenuhi janji itu. Dia menangis histeris dan terus memohon ampunan. Dari genangan air matanya, tiba-tiba cahaya terang benderang muncul. Para monster sempat kebingungan sebelum akhirnya meledak hancur saat pilar kekuatan raksasa menyembur dari tubuh Fang dan membelah langit. Saat membuka matanya, Fang melihat sosok mirip malaikat terbang di atasnya, memancarkan kehangatan. Makhluk suci itu tersenyum padanya, bersiap mentransfer bakat malaikat suci miliknya. Dengan izinnya, proses pewarisan dimulai. Dia menyentuh kening Fang. Sentuhan itu membakar kekuatannya dan menyatu ke dadanya. Wanita itu menyuruhnya memakai kekuatan ini dan hidup bahagia. Saat si malaikat menghilang, lingkaran sucinya langsung berpindah ke atas kepala Fang. Kerennya lagi, sayap putih bersinar ikut muncul dan membentang dari punggungnya. Akhirnya, sebuah pedang suci tercipta di tangannya. Seluruh tubuhnya terbakar oleh kekuatan dewa yang luar biasa. Teriakan perangnya memancing monster-monster di sekitar. Tapi kali ini, mereka semua bukan tandingan Fang. Sama sekali. Satu ayunan pedang melepaskan tebasan energi, mematikan, mencabik-cabik monster itu tanpa sisa. Serangan brutalnya terus berlanjut, bikin darah monster meledak mirip kembang api. Tiba-tiba, sistem menyuruh Awaken baru ini untuk beradaptasi dengan bakat sucinya. Tapi, dia malah menolak sifat suci malaikat itu. Memilih lanjut membantai monster, dia langsung mengincar. Monster tentakel mutasi level legenda menyisakan jejak pembantaian di belakangnya. Senjata mereka beradu keras, dan sistem kembali memperingatkan kalau bakat sucinya mulai menipis. Dia lalu menangkis tembakan energi musuh dengan tamengnya. Dulu, dia cuma manusia biasa yang diremehkan semua orang, merasakan kebencian murni di hatinya. Sistem menganggap Fang tidak cocok dengan sifat suci, bakat, malaikat. Fang terus meluapkan emosi dendamnya pada monster yang tak henti menyerang. Akibatnya, sistem suci itu mulai hancur, apalagi saat dia bersumpah untuk menghabisi mereka semua tanpa sisa. Akhirnya,
Bakat itu rusak dan mati total. Sambil menahan serangan lawan, dia menusukkan pedang sucinya ke musuh. Mendadak senjatanya bergetar, dan aura gelap mulai melahap pedangnya, dan disinilah puncaknya teman-teman. Kekuatan suci emas itu hancur total, digantikan oleh energi iblis yang sangat gelap. Dia bersumpah membantai semuanya. Monster Tentacle. Monster mutasi itu merasakan aura permusuhan dan langsung menyerang tubuhnya yang diam. Tapi Fang malah berteriak gila, menantang semuanya untuk maju. Bakatnya bermutasi parah. Sayap emasnya kini lenyap, digantikan kobaran api neraka biru yang menelan seluruh tubuhnya. Tentakel monster itu menyerang, tapi langsung meledak hancur berkeping-keping sebelum bisa menyentuhnya. Bahkan, musuhnya sampai syok berat melihat kejadian ini. Monster itu mengaum marah, tapi langkah kaki berlapis baja perlahan maju. Sini kumpul, kalian bakal merinding melihat ini. Fang baru saja membangkitkan bakat malaikat maut dengan zirah biru. Dia menodongkan pedangnya yang berlumuran darah dan memberi satu kesempatan agar monster itu memanggil semua kawanannya. Sadar, kalah. Telak, si mutasi langsung putar balik menurutinya dan melepaskan jeritan yang memekakan telinga untuk memanggil seluruh pasukan monster. Siluet mereka sampai menutupi langit. Tapi di hadapan kekuatan baru ini, mereka cuma serangga kecil. Fang melompat tinggi menyambut musuh di udara dan mengangkat pedangnya dengan ekspresi yang jauh lebih iblis dari mereka. Beberapa tebasan kilat yang tak kasat mata sudah cukup untuk membantai semuanya dalam sekejap. Setelah para kroco ini selesai dibereskan, dia melompat ke arah monster mutasi tentakel tadi yang kini mencoba mundur ketakutan. Tapi jelas, Fang tidak akan melepaskannya begitu saja. Sang malaikat maut menancapkan pedangnya langsung menembus mata dan menghancurkan tubuhnya. Tepat saat itu, segerombolan musuh baru muncul. Fang tampak sangat puas melihat lautan monster ini. Karena ini pertama kalinya dia melihat mangsa sebanyak itu. Meski begitu, tidak ada bedanya. Bagi dia, siapapun yang berani menyentuhnya, apapun bentuk mereka, pasti mati. Satu jentikan jari sudah cukup untuk mewujudkan itu. Proses kebangkitan, kekuatannya masih terus berjalan, dan kita cuma bisa membayangkan seberapa mengerikan kekuatannya nanti. Fang menjulurkan tangan dan mencoba mengumpulkan para monster. Dia menghabiskan banyak waktu, tapi pembantaian gilanya menyisakan terlalu banyak mayat untuk diurus. Hasilnya, kristal yang sangat diburu para petarung bertebaran di mana-mana. Meniru mereka, dia mengambil satu dan mencoba menyerap energinya. Tapi sistem justru bilang dia gagal menyerapnya. Hal ini membuatnya bingung sampai dia melepas zirahnya. Energi spiritual dari kristal adalah cara utama petarung meningkatkan bakat mereka. Dia jelas sudah bangkit. Jadi, kenapa dia tidak bisa menyerap energi seperti yang lain? Setelah berkali-kali gagal, dia merasakan ada hal aneh lain yang memasuki tubuhnya. Dan itu bukan kristal. Akhirnya, dia sadar bahwa itu adalah roh kematian dari mayat monster di sekitarnya. Kalau aura kematian adalah kunci untuk jadi lebih kuat, maka dia tidak butuh kristal lagi. Cukup bantai semua yang ada di depan mata untuk naik level gila-gilaan. Setelah menyadari rahasia ini, dia langsung melesat kembali ke puncak tebing. Sekarang, balas dendam pada Kuna bakal semudah membalik telapak tangan. Tapi sayangnya, dia cuma disambut oleh kehampaan. Saat tiba di hutan atas, dia melihat kunci rusak yang sengaja ditinggalkan untuk mengurungnya di sini selamanya. Mengamuk dan dendam kesumat, dia meremukan kunci itu sambil mencari jalan keluar. Sekarang, satu-satunya cara hanyalah memperkuat diri. Nah, perhatikan baik-baik kegilaan ini. Di tahun pertama, terjebak di dungeon, dia membantai hampir 200.000 monster sampai hancur lebur. Dia belajar mengonsumsi mereka dengan aman dan mengingat sesuatu yang mungkin jadi tiket pulangnya. Setahun lalu, dia pernah membaca panduan monster bersama Jinu. Ada makhluk bernama
Sarafish, sang pembuka segel yang sangat legendaris di komunitas. Makhluk ini hidup di lautan tanpa batas. Dan saat gerbang direset, dia akan muncul membawa kunci. Teorinya, dunia di dalam gerbang akan mereset ulang kalau semua monster di dalamnya tewas dibantai. Kalau teorinya benar, menghabisi setiap monster di sini adalah satu-satunya jalan pulang. Di tahun berikutnya, dia melenyapkan hampir 400.000 monster. Masuk tahun ketiga, 1,5 juta monster rata dengan tanah. Dia kelelahan dan sangat rindu dunia nyata. Rasanya mustahil bisa menyapu bersih seluruh dungeon dari monster. Tapi mau tak mau dia terus maju. Dan kini mendapati dirinya berhadapan langsung dengan lautan. Monster sungguhan. Arus musuh tanpa henti ini ternyata berasal dari satu titik. Dan seolah menyapanya, sesuatu yang luar biasa raksasa muncul dari dalam air. Selama 10 tahun terakhir, level monster di sini meroket gila-gilaan. Dan sekarang dia menghadapi musuh tingkat S. Dia menerjang tanpa rasa takut. Karena dia harus menang. Benturan pertama langsung mementalkannya keras ke tanah. Kalau dia tidak hati-hati, dia benar-benar bisa tewas kali ini. Dalam sekejap cahaya, dia menghilang. Dan mendadak sudah menodongkan pedang tepat di mulut musuh yang menganga. Semudah itu, lawan tingkat S tumbang, Fang terengah-engah, menahan luka, dan kelelahan ekstrem. Ada lubang besar menganga di tubuhnya. Dan kadang dia berpikir untuk menyerah saja pada kematian. Pikiran gelap ini bahkan muncul saat dia kembali menghadapi gerombolan monster baru. Tapi, dia tidak bisa melupakan wajah Kuna saat mengkhianatinya. Dan terus teringat pada Jin Yu, yang pasti masih menunggunya. Dengan dorongan itu, dia kembali memantapkan tekad membantai semua monster demi menangkap Sarafish. Apapun alasannya, dia harus keluar hidup-hidup. Tak peduli butuh berapa lama. 20 tahun berlalu. Dan sebuah pohon mistis berdiri di bawah langit biru tua. Di balik cabangnya, bersembunyi Fang yang tidak membunuh satu monster pun tahun ini. Target terakhir yang tersisa di dungeon hanyalah sang Griffin. Dan dia harus menyergapnya diam-diam. Menunggu momen emas. Dia melompat ke arah target yang lengah. Eksekusi yang sempurna. Tebasannya merobek leher monster itu sampai tulangnya terlihat jelas. Tapi gila, luka menganga itu langsung menutup dengan cepat. Dan si burung raksasa itu berbalik, menyerang balik. Selama setahun penuh, Fang gagal membunuhnya. Dan ini bikin dia frustrasi berat. Fang melawan balik. Berusaha membutakan musuh terakhir ini dan mendaratkan pukulan maut. Tidak mau kalah begitu saja, Griffin itu melepaskan serangan skala besar yang menyapu seluruh langit. Fang sudah pernah menghadapi ini sebelumnya dan sangat tahu seberapa menyebalkan serangan ini. Nanti, selama setahun penuh, dia disiksa oleh jurus yang sama yang terus menghalangi tujuannya. Kalian pasti ikut gregetan melihatnya kan? Serangan itu sangat cepat dan perlahan memangkas jarak. Tepat sebelum kena, dia berbalik dan memanggil pertahanan mutlak untuk menahan benturan. Griffin itu tertawa mengejek, lalu bilang kalau dia memang menunggu Fang melakukan hal itu. Tepat setelahnya, sihir monster itu tiba-tiba muncul di punggung Fang dan menghantamnya telak, mementalkan tubuhnya tinggi ke udara. Sebagai lawan, Griffin ini salah satu yang sukses bikin dia tertantang, mulai dari sihir, kecepatan, hingga kekuatan fisiknya hampir tak terkalahkan. Dan ini satu-satunya monster kelas Super S yang pernah dia temui. Monster itu menyuruhnya jadi budak. Jika ingin dibiarkan hidup, rentetan serangan maut lainnya kembali muncul di atas, siap menghancurkannya. Benar-benar monster mengerikan, yang bahkan bisa menginterogasi manusia. Tapi ya, menganggap Fang masih manusia biasa saat ini. Jelas sebuah kesalahan fatal. Melihatnya, masih bisa melontarkan lelucon receh di ambang kematian. Hewan kelas Super S itu melepaskan serangan yang menghantam target secara telak. Tapi lucunya, Fang baik-baik saja. Saat dia nyaris tewas tadi, gelombang hitam dalam dirinya bangkit, dan untuk waktu singkat, dia jadi abadi.
alias kebal semua serangan. Bukan cuma itu, tebasannya kini memblokir semua kemampuan penyembuhan monster, sambil menyeringai tajam, dan bilang kalau monster ini tidak seharusnya memberinya celah sekecil apapun. Fang melesat menebas musuhnya untuk mengakhiri segalanya. Sabetan maut itu telak mengoyak tubuh si Griffin, bahkan sampai membelah gunung raksasa di belakangnya. Dengan tumbangnya monster terakhir di dungeon ini, sistem riset gerbang akhirnya dimulai. Awan gelap di langit perlahan terbelah dan terbuka lebar. Instingnya langsung tahu kalau disinilah makhluk yang paling dia buru akan muncul. Benar saja, Saravise turun perlahan, gemuk dan persis seperti bayi terbang yang menggemaskan. Tanpa basa-basi, Fang langsung lompat mengincar si pembawa kunci, memanggil sayap kematiannya, membelah angin. Entitas yang memakan waktu 20 tahun untuk dia temukan, ini kini tinggal beberapa inci saja darinya. Begitu tangannya menyentuh makhluk itu, dia perlahan tenggelam masuk. Bahkan, Saravise sendiri kaget dengan kejadian ini. Merasa tak sabar, Fang menyuruhnya diam dan segera menyerahkan kuncinya. Dia mengulangi ancaman itu berkali-kali karena sudah muak menunggu puluhan tahun. Tepat saat itu, wujud makhluk mistis itu mulai berubah. Bergerak meliuk-liuk, seperti pita yang sangat elastis. Tidak butuh waktu lama, transformasinya selesai, dan menjelma menjadi kunci kebebasan yang sesungguhnya. Akhirnya, Fang mendapatkan akses pulang ke dunianya setelah tersiksa 2 dekade. Pilar cahaya raksasa menghantam bumi dan menghancurkan tanah tandus. Dan coba tebak, siapa yang berdiri di kawah itu? Fang, yang kini sini ngumpul. Kita lihat cowok ini. Dia akhirnya keluar dan mikir udah balik ke dunia nyata. Tapi tempatnya sepi banget. Berasa masih di dalam dungeon kosong. Tiba-tiba, ada monster nyerang dari belakang. Serangan dadakan itu bikin dia luka. Jelas saja dia ngamuk. Padahal, seingatnya, semua monster udah dia bantai habis. Satu pukulan mentah langsung bikin makhluk itu nyungsep ke tanah. Pas, Jia, lihat baik-baik. Ternyata, itu cuma babi hutan biasa. Kocak kan? Padahal, ngalahin monster tingkat es itu, makanan sehari-harinya. Tapi sekarang, ngelawan babi aja ngos-ngosan. Kayaknya, dia udah kehabisan semua. Aura kematiannya, waktu nahan dungeon yang runtuh. Sekarang, dia cuma hunter. Cupu biasa. Dia nemuin gubuk tua bekas hunter, dan masuk ke sana. Ngarep ada sisa makanan yang bisa dimakan. Sambil manggil-manggil, dia pelan-pelan buka pintu dan ngintip ke dalam. Yang ada malah tumpukan tulang rapi di lantai. Masih ada sisa daging manusianya juga, agak ngeri. Tapi untungnya di sana ada baju hunter yang lumayan modis buat dipakai. Lebih kerennya lagi, dia nemu peta tua yang kayaknya masih bisa dipakai. Dia pun langsung cabut, bawa sedikit perbekalan, sambil ninggalin kristal sihir. Sebagai bayaran jujur, Fang sampai di kota dengan cepat. Dikelilingi orang-orang, kayak nggak terjadi apa-apa. Rumah sakit, tempat dia ninggalin Jinyo, harusnya dekat sini. Dan dia bakal ketemu adiknya lagi. Tiba-tiba, ada orang ngasih brosur minta dukungan buat Guild Wild Souls. Pemandangan bikin Eneg langsung nyambut dia, wajah kuna terpampang jelas. Di kertas itu, makin parah lagi, ada pengumuman dari pengeras suara. Nampilin wajah yang sama di layar segede gedung, ngenalin cowok itu sebagai Kapten Wild Souls. Walau masih muda, katanya, dia bisa bunuh monster kelas S sendirian, dan nyumbang banyak kunci ke publik. Iklannya ditutup dengan ajakan heboh buat gabung guild mereka. Semua omong kosong itu bikin Fang naik darah. Brosurnya diremas dan dibuang ke tempat sampah. Dia buru-buru sampai rumah sakit dan nyadar tempat itu nggak banyak berubah. Tiba-tiba ada suara ibu-ibu nangis ke pendeta. Minta anaknya diselamatkan karena dia udah kerja tanpa digaji. Parahnya, pendeta sok suci itu malah ngehina dan bilang uangnya kurang buat biaya medis. Tanpa belas kasihan, pendeta itu dorong si ibu tua. Fang langsung nangkep dia. Pas lihat wajah Fang, ibu itu langsung ngenalin dia. Meski udah puluhan tahun berlalu,
Dan Fang juga. Ingat, dia Jangi. Perawat yang ngurusin Jingyu dulu. Sambil nangis, dia nanya, kenapa Fong baru pulang sekarang? Dan dengan berat hati, ngasih tahu kalau Jingyu udah meninggal. Nggak bisa nunggu dia lagi. Siapin mental kalian. Momen ini beneran nyesek. Berita itu menghancurkan hatinya. Dan Jangi bawa dia ke makam adiknya. Kejadiannya 20 tahun lalu. Pas tubuhnya tiba-tiba kejang. Dua pendeta menengah nggak sanggup nyelamatin dia. Karena nggak ada keluarga, Jangi beli makam ini biar dia bisa tenang. Sambil nangis, Fang berterima kasih ke perawat tua itu atas semua kebaikannya. Buat ganti biaya pemakaman Jingyu, dia ngasih satu kristal sihir. Mata ibu itu langsung melotot kaget. Lihat inti monster kelas S. Dan mau nolak, tapi Fang dengan lembut taruh itu di tangannya. Dia dengar obrolan sama pendeta tadi. Dan bilang itu bakal lebih dari cukup buat nyembuhin anaknya. Habis itu, dia minta ibu itu pergi dulu. Karena dia pengen ngobrol berdua sama adiknya. Cowok itu jongkok di depan makam, nangis, sambil ngeluarin tumpukan inti kelas S dari sakunya. Dia capek-capek ngumpulin itu semua demi bayar tagihan medis dan ngasih adiknya hidup enak. Sekarang adiknya udah nggak ada. Semua kristal ini jadi sampah, nggak beda sama batu kerikil di jalan. Saat si cowok minta maaf tanpa henti, aura kematian dari kuburan malah terserap ke tubuhnya. Lagi sedih-sedihnya, sebuah pesawat terbang di atas dan ngerusak momen puitis ini pakai pengumuman. Iklan lagi. Dengar nama Kuna terus-terusan bikin sedihnya langsung berubah jadi amarah murni ke pengkhianat itu. Alhasil, dia nembakin gelombang energi gelap yang langsung ngebelah dua pesawat itu di udara. Anehnya, Kuna ada di dekat situ dan lihat semuanya. Para hunter yang panik soal keamanan bosnya langsung gerak buat investigasi. Sementara itu, kembali ke area makam. Fang berhasil balikin setengah kekuatannya berkat aura kematian. Kerennya, ID milik Fang ternyata masih bisa dipakai di sistem keamanan pusat misi. Tempatnya masih sibuk kayak dulu. Orang-orang di sini biasanya yang ogah gabung guild resmi atau pendukung luar yang nggak digaji. Sama kayak dia zaman dulu, sekarang dia mandang tempat ini beda setelah 20 tahun. Kalian mikir, dia bakal langsung serang kan? Tahan dulu. Kuna pasti ngira dia udah mati. Jadi, sebelum pamer kekuatan, dia harus menyamar sebaik mungkin. Terus dia lihat, cowok bernama Kango lagi ngomel soal pembeli yang lelet. Pedagangnya nawar. Bilang barangnya nggak berharga, tanpa inti monster, PA. Cekcok makin panas. Fang mutusin buat ikut campur. Dia udah kenyang lihat monster amfibi kayak gini di dungeon. Jadi tahu persis letak intinya. Buat gerakin tentakelnya, si kristal sihir biasanya tumbuh di cakar. Jadi dia patahin itu dan ngasih barangnya ke Kango. Yang seneng banget dapat durian runtuh. Ajaibnya, dia baik. Nawarin Fang jatah kecil. Tapi cowok itu nolak dan malah minta bantuan lain. Dengar rencana Kango mau ke dungeon, dia minta ikut. Orang biasanya milih duit kan? Jadi Kango nanya apa tujuan aslinya. Fang ngibul, lagi ngadain penelitian monster. Pas ditanya soal bakatnya, dia bilang nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi janji bakal ngerjain tugas kelas pekerja. Tiba-tiba, anggota yang pucat bernama Alex ngejek dia. Bilang sampah, tanpa bakat. Mending kerja paruh waktu aja di guild. Sang ketua minta jangan dimasukin hati. Soalnya, tim kecil kayak mereka emang nggak berani bawa orang biasa. Walau cuma satu, itu cuma bakal jadi beban hidup. Masa bodoh sama bacotannya, Fang malah fokus lihat luka cowok songong itu dan nanya, kenapa lengannya bisa hancur begitu? Rupanya dia ikut tes guild dan sok jago. Berakhir babak belur. Alex melotot dengar bosnya ngehina dia terang-terangan. Fang sadar, lukanya kena racun parah yang butuh biaya mahal. Alex malah ngejek Fang. Sok tahu, bisa nyembuhin, sambil senyum santai dan tahu persis kalau dia bisa. Fang minta sepotong cakar monster ke bosnya.
Dia suruh Alex ngunyah, dan Alan itu, herannya, diturutin loh. Sebenarnya, itu cuman kedok kocak, biar dia nggak sadar kalau Fang yang nyembuhin lukanya sendiri. Racunnya lenyap dalam hitungan detik, bikin mereka kegirangan. Kango aja sampai melongo lihat ilmunya. Sampai akhirnya, dia ngizinin. Fang, masuk tim, biar aman. Mereka cari satu orang lagi yang punya bakat sebelum masuk dungeon. Sementara itu, ada orang lain yang merhatiin jaket yang dipakai Fang. Dia nelepon bos besarnya. Walau belum nemu anaknya, dia dapat info penting banget. Bau dari jaket cowok itu 100% mirip sama bau anaknya si bos. Lebih tepatnya, itu bau mayat anaknya. Dia disuruh buntutin target dan terus kasih laporan. Ngotak-ngatik rencana. Mugo nyamperin grup itu dan nanya apa mereka lagi cari. Anggota, dia pamer bakat indera tajam dan jago manah. Berhubung skillnya cocok banget di mata kapten, Kango ngebungkus tim 5 orang ini dan manggil pedang dari sabuknya buat mulai petualangan di dungeon. Fang bingung sama hitungannya. Padahal mereka cuma berempat di hutan itu. Nggak lama, mereka kumpul bareng hunter lain. Moxia selalu datang duluan karena dia ogah di tempat rame. Dia anggota kelima. Tapi di balik penyamarannya, Fang yakin 100% kalau cewek ini tuh monster yang pura-pura jadi manusia. Bahkan si pemanah sensorik nggak sadar. Tapi mana bisa nipu pengalaman Fang ngebantai monster puluhan tahun. Walau begitu, dia sama sekali nggak ngerasa ada niat membunuh dari cewek itu. Kango pegang kunci tanpa mahkota. Artinya, nggak ada monster susah. Nah, kalian dan aku bakal buktikan itu benar atau enggak. Sini kumpul, kita bakal masuk ke dungeon bareng party ini. Sang kapten memimpin di depan dengan penuh semangat. Saat Fang curiga, mereka sedang membuntuti monster rahasia. Alex malah menyuruhnya jangan membuang nyawanya. Sia-sia, karena sudah diselamatkan. Fang cuma menyuruh penyihir itu tutup mulut, sambil sedikit membocorkan aura membunuh yang bikin dia merinding ketakutan. Penyihir itu merengut kesal sambil mengomel panjang lebar. Tapi Fang bersikeras, tidak ada gunanya mundur sekarang. Karena sudah sampai, dia masuk paling akhir, dan gerbang pun tertutup rapat di belakangnya. Begitu saja, dia kembali masuk ke dalam dungeon. Pemandangan di sisi baliknya ternyata wilayah vulkanik yang panas banget. Kapten Kango dengan santai menjelaskan apa saja bahayanya. Monsternya sih biasa saja, tapi suhu ekstrem dan udara beracun di sini jelas sangat mematikan. Misi kali ini cuma memburu anjing magma untuk mengambil inti dan tanduk kecil mereka. Yamahal, sebagai petarung jarak dekat, Kapten maju bareng si penyihir es andalan kita. Sementara itu, Moxia yang bertugas mengontrol arena bakal berpasangan dengan pemanah baru. Terakhir, Fang. Karena cuma porter, tugasnya hanya memungut material. Tepat setelah mereka selesai bagi tugas, para monster tiba-tiba langsung mendekat ke arah mereka. Dengan batas waktu 10 jam, semuanya langsung tancap gas beraksi. Anjing-anjing magma itu menggeram maju, mendesiskan hawa panas saat mulut mereka terbuka lebar dan memperlihatkan sebuah mata di dalamnya. Kango langsung melompat maju dan menebas satu target sampai hancur, berantakan. Dia melempar sisa batuan ke arah Alex, yang dengan percaya diri langsung mengubah pecahan. Itu jadi hujan es tajam yang mematikan. Serangan ini langsung mencabik-cabik monster lain tanpa ampun. Sambil pamer gaya sok jago, si penyihir menyuruh Fang mulai memungut material yang ada. Di sana, Fang pasrah saja dan mulai mengumpulkan material dari mayat monster dengan santai. Dia membatin, harus bersabar sedikit lagi dengan situasi ini. Tapi saat dia lengah sedikit saja, beberapa ekor monster berhasil menyelinap ke belakangnya. Untungnya, Fang cuma perlu membocorkan sedikit aura untuk membuat mereka lari ketakutan. Di tempat lain, Mugo diam-diam mengikuti Moxia dari belakang. Dia sebenarnya sedang mengintai targetnya, tapi malah terjebak dengan gadis ini. Tiba-tiba saja, mereka berdua sudah dikepung musuh
gara-gara sempat lengah sebentar. Mosia langsung menyuruh si pemanah untuk tetap tenang dan menunggu aba-abanya. Menggunakan kekuatannya, gelombang pengendali menyebar dari kepalanya. Memaksa anjing-anjing itu untuk membuka mulut lebar-lebar dan mengekspos mata mereka yang menjadi titik lemah utama. Begitu dapat sinyal, Mugo langsung memindai arena, menghitung posisi musuh dan sudut tembak yang sempurna. Satu anak panah ditarik, dan saat dilepaskan, hembusan angin kencang langsung menyapu area tersebut. Panah itu menembus target pertama, lalu melesat berbelok otomatis ke arah target berikutnya, bak peluru kendali, menghabisi semua monster. Si pemanah lalu menembakkan satu lagi untuk mempercepat aksinya. Setelah beres, panah ajaib itu langsung terbang kembali ke tangannya. Di sisi lain, Kango dan Alex malah asyik balapan, membunuh musuh terbanyak. Wajah Fang sama sekali tidak terlihat antusias atau panik. Level monsternya terlalu ampas. Bisa memulihkan 1% tenaganya. Dalam 10 jam saja sudah untung. Alex terus saja pamer dan mengejek Fang di tengah pertarungan. Sebelum dia menembakkan sihir es ke musuh lain. Tapi monsternya kebal dan malah melawan balik. Matanya terbuka, memancarkan aura aneh. Perhatikan baik-baik. Di sini, suasananya mulai kacau. Fang sadar, ada yang salah. Lalu menyuruh si penyihir berhenti, pakai sihir, dan menyerahkannya pada kapten. Tapi Alex yang sombong menolak perintah dari orang yang sudah menyelamatkannya. Alhasil, badai es yang super besar malah ditembakkan ke arah anjing yang terluka tadi. Tubuhnya langsung membeku total. Sayangnya, gagal membunuh monster dalam satu serangan, malah bikin mereka berevolusi. Dan sihir cuma mempercepat prosesnya. Benar saja. Sinar energi yang lebih kuat menghancurkan cangkang esnya. Memunculkan sosok iblis yang bikin si penyihir es langsung gemetar ketakutan. Wujudnya benar-benar di luar nalar. Dan mungkin saja nyawanya bakal melayang hari ini juga. Menolak menyerah. Dia memaksa dirinya terus menyerang. Sampai monster itu mati. Sebuah tombak es raksasa dilemparkan, tapi ujungnya langsung hancur berkeping-keping saat mengenai target. Sama sekali tidak memberikan daya. Rusak, apapun. Ini malah memancing amarah anjing yang berevolusi itu. Dan ia membalas dengan semburan gelombang lava mematikan. Rencananya berantakan. Dan Fang sadar, dia harus turun tangan kalau tak mau. Mereka semua hangus terbakar. Tiba-tiba, kekuatan misterius menarik Alex ke udara. Menyelamatkannya dari kematian. Pemandangan gila ini bikin Kango kebingungan. Kapan si penyihir berhasil membangkitkan sihir terbang tingkat tinggi ini? Mendarat tepat di depannya, Alex langsung mengajak kabur karena monster itu terlalu kuat. Tapi Kango membalas. Bagaimana dia mau bayar gaji kalau pulang tangan kosong? Sang kapten yang nekat lalu menyuruh Mosia untuk mengendalikannya. Gadis itu langsung beraksi. Sayang sekali, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, sehingga kemampuannya mental begitu saja. Alex pun kembali mencoba meyakinkan semua orang untuk mundur. Bahkan merelakan gajinya tak dibayar. Tapi sialnya, tubuhnya mendadak terbang lagi, ditarik oleh kekuatan Fang. Penyihir sombong ini diberi sayap gaib yang membawanya melayang tepat ke hadapan rahang monster buas itu. Dia memohon sambil menangis agar tidak didekatkan lagi. Tapi Fang jelas tidak peduli sama sekali. Alex kini persis di atas mulut iblis yang mendesis panas. Nyaris terpanggang saat anjing itu menyemburkan pilar lava super panas. Saat si monster sedang bersiap melancarkan serangan kedua, Fang melihat celah untuk menyerang balik. Dengan satu sentilan jari saja, dia menggerakkan tangan Alex untuk mengambil belati kayu kecil. Tiba-tiba saja, bam! Pedang hitam tajam tercipta dari energi kematian murni. Alex berteriak kaget saat merasakan tekanan luar biasa dari senjata mematikan itu. Tidak kuat menahannya. Pedang itu mengarah ke bawah dan menyeret Alex jatuh meluncur deras. Sang anjing magma terbelah dua seperti tahu. Dan daya hancurnya bahkan merobek daratan di sekitarnya. Sampai membelah gunung. Di kejauhan, Fang membatin. Susah juga mengatur kekuatan kalau harus numpang di tubuh orang lain. Sementara itu,
Alex masih ngos-ngosan parah setelah pengalaman gaib barusan. Pemandangan super hancur di depannya terlalu tidak masuk akal. Sampai dia ragu itu perbuatannya. Di sisi lain, Kango malah girang banget melihat anak buahnya punya senjata rahasia segila ini. Merasa di atas angin. Si penyihir ngasih penjelasan ngasal dan bikin Fang heran karena berani banget mengakui serangan tadi sebagai miliknya. Kalian pasti gregetan juga kan? Lihat kelakuannya, karena mereka berhasil menyelesaikan misi. 10 jam, cuma dalam 3 jam, Mugo meminta arahan selanjutnya. Kango ternyata punya rencana lain. Alasan kunci tempat ini dijual murah karena banyak orang yang mati. Di sana, ternyata ada gua misterius yang belum terjamah dan tidak ada yang pernah kembali. Hidup. Tapi berhubung Alex bisa membantai monster tingkat B, mereka pasti aman. Sebelum si penyihir sempat menolak, Fang langsung menggerakkan kepala Alex untuk mengangguk setuju. Begitu saja, mereka masuk ke dalam gua super gelap yang mengerikan itu. Cahaya redup di pintu masuk sudah cukup menjadi pertanda betapa berbahayanya tempat ini. Karena rutenya bercabang. Kango menyuruh semuanya menempel ketat dari belakang. Namun anehnya, tak ada siapapun yang mengikutinya. Alhasil, si kapten yang katanya pemberani ini malah nempel erat pada si penyihir yang dikira super kuat itu. Di sisi lain, Fang malah asyik jalan-jalan sendiri. Di kegelapan, biasa deh. Taktik monster gua pasti menunggu sampai manusia masuk, lalu menutup jalan keluarnya. Dengan kata lain, musuh pasti bersiap menyergap rombongan di jalur samping. Fang masuk makin dalam, sementara Mugo diam-diam terus membuntutinya. Menunggu momen pas, kalau dia mau menginterogasi. Buruannya itu sendirian. Sekarang adalah waktu yang paling tepat. Tiba-tiba saja, Mugo melihat segerombolan anjing magma yang sudah berevolusi berkali-kali. Si pemanah langsung panik. Tahu betul, kalau pasukan sebesar itu bisa membantai hunter tingkat B sekalipun. Tapi matanya langsung melotot saat melihat monster-monster gila itu hancur, berantakan dalam sekejap mata. Ya, si porter lemahlah yang merobek-robek mereka. Hampir semuanya tewas sebelum sempat melawan atau melihat pergerakannya. Sial buat para monster, mereka justru mangsa yang cocok untuk memulihkan aura kematian Fang. Setelah beberapa saat berkeliling menyusuri sudut gua yang makin dalam, Fang akhirnya menemukan satu musuh yang lumayan menarik. Dengan satu ayunan santai, dia menepis serangan pertama. Tapi monster sialan itu langsung membalas dengan semburan lava yang jauh lebih masif. Bola kematian murni dipanggil. Saking kuatnya, langsung menelan habis ledakan lava tanpa sisa. Gila banget kan? Bikin kita makin penasaran apa yang bakal dia tanyakan. Selanjutnya, sini kumpul. Kita tonton aksi gila ini. Monster itu berani meremehkannya. Jadi sebagai hukuman, dia langsung melempar bola gelap dan menghancurkan tubuh si monster sampai lenyap. Saking kuatnya, tenaga itu menghantam tubuh kerasnya dan juga membuat seluruh dinding gua gempa. Saat hunter lain kebingungan, serangan itu menembus atap gua dan melesat bebas keluar. Di sana, mayat monster terkuat itu tergeletak dengan aura kematian yang terus diserap. Fang terbang di atasnya, mengambil semua kekuatan untuk memulihkan dirinya. Sementara itu, Mugo cuma bisa melongo. Syok melihat betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka. Tiba-tiba, pemuda itu menoleh karena merasakan hawa kehadiran seseorang. Sadar dirinya ketahuan, si pemanah panik dan langsung merunduk sembunyi. Tapi, sang malaikat maut itu sudah melesat ke arahnya. Dalam sekejap mata, dia sudah melayang di atas Mugo, persis seperti wujud kematian itu sendiri. Kejutannya, dia malah melewatkannya dan menancapkan tangannya ke tanah. Sambil bilang, trik murahan begitu tidak mempan. Tangannya sudah mencekik leher Maxe. Tapi karena cewek itu siap melawan pakai belati, dia langsung menghajarnya sedikit dan merebut senjatanya. Cekikan maut itu nyaris mematahkan lehernya, sekaligus memaksa wujud manusianya terlepas. Dia mundur ketakutan saat Fang memastikan kalau dia benar-benar monster yang menyamar. Tapi Fang tanpa ampun menuntut alasan kenapa cewek itu mengikutinya. Dia lalu cerita tentang hari di kuburan saat Fang
meledakkan pesawat Kana. Kebetulan sekali, dia ada di sana melihat amukan kocak itu. Dan dia, kebetulan juga, punya niat yang sama untuk membunuh ketua guild. Sambil ngasih tahu kalau si pemanah menguping dari belakang, dia bertanya, apa perlu lanjut cerita? Fang mikir sebentar, dan akhirnya memutuskan membiarkannya hidup. Tapi dia pergi begitu saja, seolah mereka tidak pernah bertemu. Mugo sendiri sudah lari terbirit-birit karena takut didatangi. Fang tidak repot mengejarnya, dan malah asyik jongkok. Mosya memakai penyamarannya lagi dan bertanya, dia sedang apa? Jadi, dia jawab santai, cuma lagi memungut batu sihir. 5 jam kemudian, tim berkumpul kembali, dan Kango dengan polosnya mengira semua aman terkendali. Dia bertanya, apa Fang? Melihat hal aneh? Tapi dia pura-pura bego. Kedamaian hutan dimensi ini buyar saat mereka membuka gerbang untuk pulang. Tanpa basa-basi, ketua tim langsung minta setoran hasil buruan. Dia mulai nyesel bahwa manusia lemah saat dikasih segenggam kecil. Tapi, sikapnya langsung putar balik. Waktu Fang merogoh sakunya dan ngasih setumpuk penuh inti sihir. Tambah satu tumpukan lagi dari saku sebelahnya, nada bicara kapten langsung manis banget, sampai menolak ajakan minum gratis. Pemuda itu jalan duluan sendirian. Saat yang lain ikut pergi, Mugo panik menelepon seseorang pakai HP miliknya. Dia bilang tidak sanggup melawan target sendirian dan butuh bantuan 3 ahli pemburu untuk membantunya. Nah, perhatikan baik-baik. Kecewa karena kurang dapat banyak aura kematian, Fang mengincar dungeon yang lebih kuat. Tiba-tiba saja, sarung tangan emas melesat ke arah wajahnya. Pukulannya cukup berat untuk mendorongnya mundur. Tapi untungnya, dia lompat dan menangkis tepat waktu. Serangan berlapis aura kematian sudah memblokir jalannya. Jadi, dia menembakkan sinar untuk menghancurkannya. Tapi anehnya, dia jadi bingung. Karena mantranya malah batal total. Seolah-olah kemampuan musuh ini emang dirancang khusus buat menangkal kekuatannya. Di depannya, 3 penyerang tak dikenal muncul dari bayangan. Mugo berjalan mengekor. Dari belakang, pamer kalau dia bawa bala bantuan ahli gara-gara kejutan di gua tadi. Dan berjanji cuma mau mematahkan kakinya saja. Si pemanah melesatkan panahnya. Pertempuran super sengit pecah di hutan ini. Fang diam santai melihat panah melesat. Di saat bersamaan, musuh lain mulai merapal mantra. Panahnya menghilang, tapi lingkaran sihir super besar muncul dari bawah kakinya. Lewat ini, si penyihir memanggil kembali senjata tadi. Dan hujan panah mendadak muncul, menembak dari arah tanah. Mereka melongosyok saat dia menghindar, semuanya tanpa tergores sedikit pun. Tapi, Mugo pantang menyerah dan meluncurkan serangan spesial. Biarpun bisa ditangkap dengan mudah, Fang tidak langsung sadar ada benda menempel di situ. Sambil tertawa ngeselin, si pemanah menekan peledak, membuat bom magnesium oksida khusus meledak tepat di mukanya. Dia buta sesaat. Waktu penglihatannya kembali, sepasang tangan tengkorak raksasa sudah menggenggam tubuhnya erat-erat. Mereka aslinya lumayan kagum. Dia bisa bertahan selama ini. Si petarung dilarang memukul terlalu keras, karena target harus tetap hidup. Jia bilang, tenang saja, tidak bakal mati. Sayangnya, dia tidak jamin targetnya masih bisa ngomong setelah dihajar habis-habisan pakai sarung. Tangannya, Fang tiba-tiba mengeluarkan sedikit aura kematian dari mulutnya, tapi itu sudah sangat cukup buat menghabisi musuh di depannya. Pria itu langsung ambruk. Lengannya terpotong-potong berkeping-keping, mendobrak keluar dari tangan tengkorak. Ini gampang banget. Dan saat cewek yang mengendalikannya kaget, karena dia lolos. Cewek itu mengangkat tangannya, mau menangkapnya lagi. Fang menyambutnya dengan santai. Merasa tersinggung, karena cewek itu berani menantangnya dengan kekuatan sekecil itu. Merasa diremehkan, dia langsung menendang perut cewek itu sampai napasnya putus seketika. Sementara itu, si penyihir pakai mantra lagi dan memanggil panah
untuk menembak dari belakang. Nggak meleset, dan udah muak banget sama trik receh ini. Fang langsung menyerang si pengecut itu. Semudah itu, 3 petarung elit berhasil dibereskan, tapi Mugo masih saja nembakin panah cupu padanya. Mengabaikannya, sang malaikat maut jalan santai dan merebut busurnya. Cuma pakai tenaga fisik, dia mematahkan busur 400 pon itu. Jadi 2 tanpa kedip. Kalian ngerasain tegangnya juga kan? Fang menjewer telinga pemanah itu, mengangkatnya, dan menuntut tahu siapa bosnya. Kalau itu Kuna, berarti identitasnya bocor, dan dia wajib bunuh semua orang. Mugo! Teriak. Apa dia sadar? Baju siapa yang dia pakai? Dia menuduh Fang bunuh anak bosnya dan pura-pura bego. Sontak, fakta konyol ini bikin dia kesal gara-gara ngambil jaket acak, malah bikin masalah panjang. Dia menyentil kecoa ini dan menyuruhnya bawa dia ke bosnya. Singkat cerita, sebuah mobil mewah melaju membelah malam setelah menjemput mereka berdua. Mugo melapor pada Lolu kalau dia berhasil membawa targetnya, apapun alasannya, dan minta bayarannya. Si manajer membentaknya suruh diam karena mereka dilarang ngomong sampai tiba di rumah besar itu. Ketakutan. Bawahan itu nurut saja. Mobilnya sampai di kawasan elit raksasa dan masuk lewat gerbangnya. Pintu keluar langsung tertutup. Dan mereka dibawa melewati karpet merah menuju sebuah takhta besi. Di sana, Zack duduk dengan aura gelap, menunggu tamunya. Tetap menyedihkan, seperti biasa, Mugo memujinya. Demi mencari muka, tapi malah dibentak. Apa dia disuruh ngomong? Setelah tikus itu bungkam lagi, bos besar menoleh ke orang yang jadi targetnya. Fang senyum dan menyapa ketua rumah itu. Lalu ditanya, apa dia tahu kenapa dibawa ke sini? Pria tua itu menyewa 5 penyihir tipe pengendali buat memasang domain anti bakat. Lagi pula, targetnya mungkin kabur. Kalau sempat merasakan bahayanya sedikit saja. Memang benar. Bahkan sang malaikat maut pun tak bisa memakai kekuatannya sama sekali. Melihat sekeliling, dia sadar ada yang gak beres. Dan takhta tempat Zack duduk sepertinya memperkuat daya domain tersebut. Ini semua dilakukan demi memastikan dia tidak bisa pakai skill di dekatnya. Mugo sombong lagi. Nyinyir kalau Fang pasti syok melihat jebakan niat ini. Mugo diam-diam mengirim pesan ke bosnya tentang cara menyudutkan si pemakai. Aura kematian. Zack berdiri dan menatap tajam pemuda itu. Tapi Fang tak berkedip sama sekali. Dia disuruh jawab jujur. Siapa dalang pembunuhan putranya? Hunter itu santai menjawab, dia tidak membunuh siapapun. Dan mulai menjelaskan. Tapi si pemanah membidikkan busurnya. Marah karena target berani bohong. Udah muak banget. Malaikat maut, kita langsung berbalik dan mulai menghajar. Pria menyebalkan yang nangis bombay memegangi lengan patahnya itu. Dia kan sumber salah paham kocak ini? Dan Fang kesal bukan main. Setelah puas meremukkan serangga pengganggu ini, belasan titik merah muncul di sekujur tubuhnya. Saat sniper membidiknya, Zack nanya lagi siapa pembunuh anaknya. Karena kasihan, pemuda itu masih berusaha meluruskan kesalahpahaman ini. Dia ngotot cuma nemu jaket itu di jalan. Tapi kakek itu merasa dihina dan menginjak kepalanya. Gila kan? Kalian pasti gregetan. Mau lihat kelanjutannya? Sini! Ngumpul! Kalian dan aku bakal masuk ke momen paling gila. Penembak jitu disuruh nembak membabi buta. Tapi Fang beneran udah muak banget karena terus-terusan diremehkan Kuna. Cuek sama para penembak. Dia menyingkirkan kaki pak tua itu. Lalu mengirimkan aura kematiannya mengikuti arah laser. Dia melacak mereka semua satu persatu dengan brutal. Kekuatannya bahkan nembus pelindung yang katanya super kuat. Auranya melilit senjata mereka, menghancurkan pertahanan, dan langsung mengambil alih tubuh para penembak itu. Dalam sekejap mata, semua orang yang membidik dari jauh tiba-tiba melayang di udara.
Mereka ditarik dan jatuh ke halaman. Fang cuma minta mereka dengerin penjelasannya dulu. Parah sih, niatnya mau nambah keamanan. Teropong mereka malah dipakai buat nembus pelindung. Sadar kalau kalah telak, Zok akhirnya mutusin buat dengerin. Fang narik kekuatannya. Dia melepas jaket yang diributkan itu. Sambil melipatnya rapi, dia bilang bakal mengembalikannya dan ngaku nemu jaket itu di sebuah pondok pemburu. Wajah seseorang langsung tegang. Alex ingat racun di lengannya saat mereka pertama kali ketemu dan membenarkan lokasi itu. Harusnya dia lagi asik nongkrong minum. Tapi karena timnya tumbang, dia terpaksa nyari kerjaan lain. Dia berusaha ngeles. Bilang cuma di situ. Buat mendinginkan senjata dan gak niat ngebunuh. Ajaibnya, Mugo tiba-tiba bangun meski habis dihajar babak belur dan menyebut soal pemburu Shuhai. Alex membenarkannya. Bilang kalau orang itu kanibal gila yang bahkan sempat menggigitnya. Mendengar ciri-ciri itu, Fang jadi kepikiran sesuatu yang penting. Kerangka utuh di pondok yang dia kira cuma pajangan. Fang sadar itu kemungkinan besar adalah putra yang hilang. Lulu langsung disuruh nyiapin helikopter ke lokasi tersebut. Perjalanannya super cepat dan mereka tiba di tengah hutan. Mereka masuk ke pondok itu sama-sama. Mugo memegang kerangka misterius tersebut. Dia memastikan baunya mirip banget sama tuan muda. Bukti makin kuat. Dan disimpulkan, itu memang jasad putra bos. Tiba-tiba, Zack meledak, menangis, menahan sedih. Zack memeluk jasad putranya sambil nangis histeris. Dia bertanya, kenapa anaknya keras kepala banget? Dulu, bocah yang pakai jaket itu pamer soal kekuatan barunya dengan bangga. Kalian pasti paham dramanya kan? Ayahnya pingin dia nerusin bisnis keluarga. Tapi si anak malah nekat jadi pemburu elit. Cuma demi bikin ayahnya bangga. Klasik banget. Anak itu pergi dengan semangat. Bilang, udah nemu guru super kuat. Karena ini pertama kalinya dia keluar, Lulu sempat nawarin buat ngikutin diam-diam. Tapi Zack bilang, nggak usah. Katanya sih, biar anaknya belajar soal dunia nyata. Kesalahan itu malah makan nyawa. Sekarang Zack bersumpah buat balas dendam dan menuntut info siapa pelakunya. Mugo menjelaskan kalau pelakunya anggota geng gunung di bawah kendali Kuna. Meletakkan kerangka itu di sofa. Zack yang hancur hatinya menyuruh Lulu memanggil semua orang yang bisa dihubungi. Lulu juga ikutan sedih, tapi nekat melawan guild sebesar itu. Bakal ngancurin keluarga mereka. Apalagi publik lebih dukung Kuna. Jadi reputasi perusahaan juga jadi taruhannya. Tapi kalau bos besar maksa perang, dia siap tempur. Zack menggendong kerangka putranya sambil menangis keras. Berniat membawanya pulang. Dia bersumpah bakal ngasih perhitungan. Di sisi lain, Alex mikir aneh banget. Racun itu bisa membunuh tuan muda. Padahal racunnya nggak bisa melelehkan tulang dan kelihatan kayak racun level C doang. Bikin garuk-garuk kepala. Tapi pas dia lawan orang itu, dia terluka cuma gara-gara racunnya menggores ziraisnya. Sadar posisinya rugi besar, dia mending nyerah aja deh. Dia sadar betul, ada jarak kekuatan yang gila banget di antara mereka. Sementara itu, Fang kesal, karena mayoritas inti monster level A diambil sama grup Chuan, jasad bos. Kemudian, dimasukkan ke kotak, buat dibawa pulang. Zack lalu minta maaf ke Fang atas salah paham kocak ini. Karena dia terlalu sedih dan ngira Fang itu pembunuhnya. Dia juga menawarkan kompensasi atas masalahnya. Dan Fang bilang cuma butuh jaket yang bisa nutupin mukanya. Keren kan? Lalu, Fang terlihat santai masuk ke markas besar grup Chuan. Para penjaga mencoba menghadang. Tapi dia terlalu kuat dan menghabisi mereka dalam sekejap. Anggota lain menyusul, mengejeknya cari mati karena berani masuk ke neraka. Tapi ya, mereka gampang banget dikalahkan. Satu orang ngemis minta ampun. Dan Fang nyuruh dia manggil si pemburu Shuhai itu. Orang itu langsung nurut banget. Pas mau menjemput, anggota itu malah dibunuh di depan mata. Fang, pemburu Shuhai, bernama Goldo, muncul bawa dua anggota peringkat A. Fang menyuruh mereka mundur. Kalian mungkin mikir, Fang bakal mundur dikeroyok peringkat A kan? Nyatanya, mereka berencana ngabisin dia
buat pamer kekuatan. Fang dengan santai bergumam kalau ini keputusan tepat datang sendirian, biar bisa panen energi roh. 2 peringkat A, itu lompat menyerang? Tapi tebak, Fang menghindar dengan gampang banget. Gak mau buang waktu. Dia langsung ngehabisin mereka tanpa ngasih kesempatan buat serius. Tiba-tiba Goldo menyerang pakai racun. Tapi Fang lolos dan malah mengejeknya kayak anak kecil. Ejekan itu bikin si pemburu Shuhai ngamuk dan menembakkan lebih banyak racun. Fang berhasil menghindar dan melempar balik racunnya, bikin wajah Goldo hancur. Dia mencekik wajah Goldo dan melumpuhkannya. Mengamuk, pemburu itu berubah jadi wujud monster ular raksasa dan mencoba menyengat. Tapi Fang lebih cepat dan langsung menusuknya telak. Dia bilang, "Jangan serakah. Nyerap energi roh dari orang yang levelnya beda jauh." Goldo akhirnya tamat. Tiba-tiba muncul satu anggota lagi yang malah berterima kasih karena sudah membunuh Goldo. Soalnya Kuna maksa jadiin dia wakil ketua. Dia ngaku emang lagi nyari cara bunuh si ular, tanpa bikin bos guild mereka marah. Dia nawarin Fang masuk tim tanpa tes. Fang ingat orang ini sering ngekor sama Kuna. Taka kaget setengah mati. Fang mengenalinya. Terpancing emosinya. Fang menyerang super cepat. Taka mengaktifkan kekuatan apinya tepat waktu buat menghindar. Dia malah ngomentarin Fang yang cepat buka baju biar nggak makin terbakar. Fang terkejut karena lawannya lincah banget sampai pergerakannya nggak kelihatan sama sekali. Taka pamer kalau dia udah bunuh 3 peringkat A dan masuk jajaran 200 besar. Wah, sombong amat. Dia tegaskan kalau Fang salah pilih lawan karena dia masuk 100 besar. Taka melontarkan pukulan keras dan menekan Fang. Sambil berpikir keras, Fang menganalisis pergerakannya. Tadi udah menghindar, tapi masih aja kebakar. Taka mengejek, bilang, "Kroco kayak Fang gak bakal paham kekuatannya." Dia melompat menyerang. Tapi Fang langsung melempar ubin ke arahnya. Ubin itu dipakai buat pengalih perhatian. Fang menyerang pakai senjata andalannya. Sadar kalau lawannya ternyata bukan kelas elemen api. Pertarungan jarak dekat ini bikin Taka kebingungan. Fang ngasih serangan beruntun yang bikin Taka kewalahan. Dia mengejek nanya, "Kenapa Taka nggak bakar apa-apa lagi? Apa serangan cepat ini bikin dia gagal fokus dan akibatnya udah nggak bisa mempercepat elektron pakai pikirannya?" Taka kaget setengah mati, kemampuannya terbongkar cuma dari beberapa gerakan. Fang tersenyum sinis melihat lawannya mulai panik dan keringatan. Tadi, dia sadar jaketnya terbakar dari resleting bajanya. Tapi pas mereka jarak dekat, bajunya yang tipis malah cuma terbakar sedikit. Terus, dia bakar ubin itu dengan gila-gilaan. Kecepatannya nggak wajar. Dan disitulah Fang paham rahasianya. Ternyata ada logam di dalam ubin dengan banyak elektron bebas yang bikin pria itu bisa memanaskannya dengan instan. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Analisis itu kunci. Taka terpaksa menghindar karena pedang roh itu kebal terbakar. Percaya deh, kelanjutannya bakal makin gila. Oke, mari kita mulai. Lu dan gue tahu, kalau menyembunyikan kekuatan nggak mempan melawan Fang. Bakat tambang tidak berguna. Kalau panik, terprovokasi, musuhnya langsung menggunakan kekuatan penuh mempercepat partikel untuk menciptakan medan panas. Tujuannya, membakar Fang menjadi abu. Dia langsung mengaktifkan kekuatannya, tapi tentu saja Fang jauh lebih cepat dan ganas. Tanpa basa-basi, Fang memotong anggota tubuhnya. Pria itu menjerit kesakitan di lantai. Fang meledeknya habis-habisan karena tidak tahu kalau energi roh itu kosong tanpa partikel. Sehingga dia kalah telak. Taka mengakui kekalahannya dan mengemis minta ampun. Tapi Fang menolak mentah-mentah dan bersumpah akan segera mengirim Kuna ke neraka menyusulnya. Tiba-tiba, pria itu ingat kalau Fang adalah bocah yang pernah mereka bunuh. Saat pedang Fang hampir menusuk dadanya, dia menyebut nama Jin Yu. Fang langsung berhenti, menyadari ada informasi penting. Namun Taka menusuk dirinya sendiri
dengan pedang Fang. Dia terlihat mati tanpa sempat membocorkan apapun. Fang kebingungan. Sementara pria itu tersenyum dalam hati. Ternyata dia hanya pura-pura mati. Dia membelah partikel jantungnya untuk memalsukan kematian. 20 tahun berlalu. Dia sangat terkejut. Fang masih hidup dan sangat kuat. Dia mencoba menyatukan kembali tubuhnya. Tapi sayang sekali, butuh 10 menit penuh sampai dia bisa bergerak normal lagi. Dia ingin segera melaporkan ini ke Kuna dan mencoba mempercepat prosesnya. Namun, Fang malah mengaktifkan mantra yang menelan mayat musuhnya untuk menghilangkan jejak. Fang ingin tetap bersembunyi sampai dia benar-benar siap menghabisi Ka. Sementara itu, Moxia dalam wujud aslinya mengintai dari belakang, menganggap Fang terlalu ceroboh dan bisa menghancurkan rencananya. Dia kemudian berubah menjadi wanita bergaun. Di sisi lain, Kona berdiri, menantang monster kepiting, berkaki super panjang. Rekannya ragu apa dia benar-benar mau melawan monster raksasa itu. Kona dengan sombong bilang tidak ada alasan mundur, karena dia baru saja naik peringkat A. Dia melompat. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia menyuruh temannya merekam aksi kerennya. Tapi tebak, realita tidak seindah ekspektasi. Dan dia malah langsung terjebak di dalam cengkeraman monster itu. Monster itu meremukkan tubuhnya tanpa ampun. Kuna kebingungan. Di bawah sana, teman-temannya ketakutan, menjatuhkan senjata, dan kabur. Tanpa daya, dia melihat cakar tajam mengarah ke wajahnya. Tepat sebelum mati, dia tiba-tiba ditarik dari cengkeraman maut. Seorang malaikat menyelamatkannya. Monster itu mengamuk, sementara sang malaikat membawanya terbang menjauh. Berjanji akan mengobatinya. Setelah mereka aman, dia menatap penyelamatnya, mengira dia sudah mati, dan masuk surga. Tiba-tiba, suara dering telepon membangunkannya dari mimpi. Dia mengecek ponselnya, bergumam, kalau berita ini harus benar-benar penting. Tapi dia begitu syok membaca beritanya, sampai meninju perut wanita di sampingnya, hingga berlubang. Dia marah besar, bertanya, bagaimana seseorang bisa hilang? Lalu menyuruh asistennya menyiapkan konferensi pers besok pagi. Keesokan harinya, Kuna tiba di ruang pers. Di depan kamera, dia berakting memeluk sepasang kakek nenek, berjanji akan menjadi putra mereka. Asistennya menyuruh para reporter minggir. Kuna duduk santai dan menyatakan kalau penyebab hancurnya aula pegunungan masih dalam tahap penyelidikan. Dia mulai berakting, memeras air mata buaya, bilang hatinya hancur, kehilangan saudara seperjuangannya. Untuk menghormati mereka, dia berjanji akan membangun bekas reruntuhan aula pegunungan itu menjadi lembaga kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi, dia akan membuat dana bantuan khusus untuk keluarga korban. Kakek nenek itu menangis, menuntut keadilan. Kuna bersumpah akan menghancurkan pembunuhnya, sekuat apapun pelakunya. Zack dan Lulu yang menonton konferensi pers itu setuju kalau Kuna berhasil mendapat simpati publik. Zack lalu bertanya kepada asistennya, siapa kira-kira pelaku sebenarnya? Mereka saling lirik, dan Lulu pergi untuk menjemput Fang. Beberapa saat kemudian, Fang bersikeras tidak mau ikut. Lulu membujuknya, bilang bosnya cuma mau berterima kasih. Fang berkeringat dingin, mencoba menyangkal kalau itu perbuatannya. Asisten itu lalu menyuruh pemuda itu keluar. Sementara kita melihat Fang sebenarnya sedang melayang di depan sebuah jembatan. Di dalam mobil, Lulu bertanya, apa dia selama ini tinggal di bawah jembatan? Dan apa dia tidak ingin pulang ke rumah aslinya? Fang menolak, bilang, tempat itu membuatnya depresi. Mereka tiba di rumah mewah. Pernah dengar kan? Pria tua yang santai nawarin teh, biasanya menyimpan rahasia gila. Zack memberinya teh, lalu menegur kalau Fang sedikit berlebihan. Fang kaget dan bertanya, dari mana dia tahu? Pria tua itu tersenyum, bilang kemarin dia melihat tatapan pembunuh di mata Fang. Dan malamnya, aula pegunungan langsung rata. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sebersih itu. Fang beralasan, dia punya dendam pribadi. Zack menyuruhnya meletakkan cangkir agar dia bisa menuangkan teh lagi dengan santai. Dia tahu Fang punya dendam pada Kuna, tapi Kuna sangat didukung masyarakat. Kalau Fang melawannya sekarang, dia akan dicap sebagai penjahat.
Apakah pemuda itu mau punya musuh di mana-mana? Seperti insiden di gerbang. Fang makin bingung dari mana kakek ini tahu semuanya. Zack lanjut bicara. Mengakui Fang memang kuat dan bisa membunuh rank A. Tapi, bagaimana dengan rank S? Atau bahkan si bos besar? Mereka jauh lebih mengerikan. Fang menatapnya tajam, bertanya, apakah kakek tua ini menyuruhnya menyerah pada balas dendamnya? Zack tersenyum, menyalakan rokoknya, dan bilang, tidak ada yang menyuruhnya berhenti. Dia bahkan memaki, meyakinkan Fang kalau mereka akan membalas dendam bersama. Tapi sebelumnya, Fang butuh 3 hal penting: rencana, sekutu, dan uang. Dan kebetulan sekali, Zack memiliki ketiganya. Fang menatapnya dan menyadari kakek itu benar. Tiba-tiba, Zack menyuruhnya mandi karena dia bau busuk. Seorang pelayan disuruh mengantar Fang ke kamar mandi dan membereskan kamar mendiang putranya. Lulu masuk dan melapor kalau rencana mengambil alih kuang bau itu terlalu berisiko. Zack malah bertanya, apakah Fang mirip dengan mendiang putranya? Lulu berpikir sejenak, membenarkan kemiripan itu, tapi dengan jujur menambahkan kalau tuan muda jelas jauh lebih tampan. Fang lalu masuk kamar mandi. Karena terlalu malas naik ke atas, dia langsung mandi di sana. Tiba-tiba, 2 gadis masuk dan kaget melihatnya. Salah satu gadis yang matanya rabun mengira dia adalah kakaknya, lalu langsung memeluknya erat. Percaya, kakaknya masih hidup. Fang terlalu syok untuk merespons. Pelayan itu bergegas memakaikan kacamata nona mudanya. Pemuda kita ini benar-benar kebingungan dengan situasi konyol ini. Begitu melihat wajahnya dengan jelas, gadis itu menjerit, mengira ada gangster mesum. Dia lari terbirit-birit, sementara pelayan menyuruhnya berpakaian. Saat pelayan itu mau pergi, Fang langsung menahan bahunya dan menyuruhnya menunggu di luar. Selesai mandi, Fang keluar dengan bersih dan penasaran dengan identitas pelayan itu. Dia langsung bertanya, kenapa pelayan itu tidak membunuh Kuna saja? Pelayan itu berubah wujud. Ternyata, dia adalah Mosia. Dia menjelaskan kalau orang asing di sekitar Kuna selalu diperiksa ketat. Fang bertanya rencananya, dan Mosia bilang dia menunggu kesempatan. Sambil berlindung di bawah kekuasaan bos besar, dia kembali ke wujud pelayannya dan mengakhiri obrolan agar tidak mencurigakan. Setelah itu, Zack memberinya sebuah jaket sambil dengan sangat canggung membahas pertemuan tak terduga dengan putrinya. Fang bilang itu murni kecelakaan, lalu meminta jaket warna hitam. Zack langsung meledak emosi karena mendiang putranya juga suka warna hitam. Lulu mendadak masuk membawa kabar buruk tentang dana grup pegunungan dan menunjuk donatur utamanya. Zack terbelalak kaget melihat nama Adal dari Guild Naga Hitam di sana. Menganggap wanita itu gila, Zack melempar tabletnya ke asistennya. Dia langsung bergegas pergi, dan Fang memutuskan ikut bersamanya. Di tempat lain, sebuah batu mahyong diletakkan di atas meja. Beberapa preman sedang asyik berjudi. Tiba-tiba, terdengar suara tabrakan keras. Meja dan para preman itu terbang terpental. Mobil Zack baru saja menabrak tembok, dan Lulu membukakan pintunya. Preman raksasa itu mengamuk. Tapi hei, lo pasti setuju ini epic. Fang cuma butuh 1 serangan siku untuk mengirim preman itu terbang menembus langit-langit. Gilanya kelewatan. Musuh lain langsung mengubah tangannya jadi semacam bor kertas dan maju menyerang. Fang dengan santai menangkap lalu mematahkannya. Dia kemudian menendang perut orang itu dan merebut camilan lawan terakhirnya. Jia bersiap meninju, lalu menghajar orang itu lurus ke tanah. Mari kita lihat bareng-bareng. Zok menyuruhnya berhenti karena dia tidak sedang melawan monster. Zack kemudian menyuruh Lolu mengurus para kroco itu karena Fang sungguh gagal menahan kekuatannya. Kalau sampai ada yang tewas, dia tidak akan bisa mengobrol santai dengan Adele. Lolu lalu maju dan menantang segerombolan musuh sekaligus. Sebuah kabut aneh mulai mengepul dari kakinya saat dia perlahan melangkah maju. Dalam sekejap, seluruh ruangan tertutup oleh kabut super tebal. Beberapa kroco mulai panik dan kebingungan. Salah satu dari mereka berteriak kencang,
menyuruh semuanya tetap waspada. Dia tidak sadar ada sebuah peti besi berduri tiba-tiba muncul di belakangnya. Peti itu langsung tertutup rapat. Menjebaknya, Lolu mengintip lewat celah dan bilang, mereka datang mencari Adele. Dia menyebut bosnya ada di dalam. Dan kita melihat semua. Kroco itu sudah terjebak di dalam peti besinya masing-masing. Zack perlahan melangkah maju. Dan kita melihat seorang kakek penyakitan dengan banyak peralatan medis menempel di tubuhnya. Cio, sang pria tua penyakitan, pemimpin kelompok naga hitam, bertanya, apa maunya Zok? Zack langsung mengambil sebatang lilin dari pajangan Bodhisattva terdekat. Sambil secara sarkastis memuji Cio karena terlalu baik hati dan bahkan sering menyumbangkan uang ke yayasan amal. Dia lalu meneteskan lilin panas ke tubuh Cio untuk menyiksanya. Cio berdalih bahwa menyelundupkan inti kristal ke yayasan kuna itu wajib kalau mereka ingin membayar ratusan karyawan beserta keluarga mereka. Dia juga bilang harus melakukan itu demi menjaga perdamaian antar berbagai serikat. Zack memberitahunya bahwa dia akan mengampuninya asalkan kakek itu mau membocorkan apa yang sedang kuna rencanakan. Cio menunduk karena tidak bisa menjawab. Zack memanggil Lolu untuk bertindak, dan sang letnan langsung tahu apa yang harus dilakukan. Lolu menendang tabung oksigen Cio sampai tabung itu menjadi berlubang. Zack kemudian menjauhkan alat bantu napas kakek itu dari mulutnya. Zack memaksa kakek itu menjawab pertanyaannya. Sekarang juga, Cio akhirnya bercerita tentang bagaimana dia membantu kuna menemukan seorang anak bangkitan dari pegunungan, lalu memasukkan anak itu ke sekolah yang dia danai. Dia lanjut bercerita, sambil mulai terengah-engah mencari udara, bahwa awalnya dia pikir dia hanya melatih anak itu sebagai prajuritnya, tapi ternyata kuna mulai menerima anak-anak biasa juga. Zack pun mengembalikan alat bantu napasnya, dan Cio langsung menghirupnya dengan rakus. Kakek tua itu menghembuskan napas sangat lega. Zack dengan dingin memperingatkannya bahwa perhatikan bagian ini, karena disinilah semuanya memanas. Kalau Cio buka mulut, Zack akan melapor ke kuna. Zack lalu menyuruh anak buahnya pergi. Fang sampai takjub melihat bosnya ini. Nanti, Fang sedang di bar, bersantai sambil minum alkohol. TV di bar itu menayangkan kuna di sebuah acara amal, membuat Fang kesal. Dia heran bagaimana kuna bisa jadi orang besar cuma dalam 20 tahun. Tiba-tiba, Fang ketumpahan, muntah. Ternyata, si pemabuk Kingo baru saja muntah ke arahnya. Gila kan? Meskipun begitu, pria besar itu tetap memaksa Alex untuk lanjut minum. Namun, setelah berteriak begitu, dia mendadak tertidur pulas. Selagi dia pingsan, Alex mengambil inti kristal dari saku Kingo dan menawarkan untuk membelikan Fang minuman. Seolah itu uangnya sendiri. Fang dan Alex pun menonton TV bersama di mana banyak selebriti bangkitan sedang tampil di acara amal tersebut. Alex melihat salah satu orang bangkitan itu dan kagum bahwa orang itu bisa jadi sangat terkenal hanya karena satu insiden 10 tahun. Lalu, Fang jadi penasaran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu. Alex memberitahunya bahwa dulu ada insiden besar bernama pengawasan tembok besar. Fang membalas bahwa dia sama sekali tidak tahu soal insiden itu karena dia terisolasi dari dunia luar selama 20 tahun. Fang mencoba mengingat apa yang dia lakukan saat itu. Dia ingat dia sedang di ruang bawah tanah, duduk di atas tumpukan mayat monster. Dia membuat burger dari berbagai daging monster dan memakannya untuk makan siang. Hal itu membuatnya mendambakan kehidupan normal di luar sana, di mana dia tidak perlu membantai apapun setiap kali dia ingin bertahan hidup. Di saat yang sama, Alex sedang menyuapi Shin, masternya yang sakit-sakitan. Tiba-tiba, peringatan status muncul dan dilihat oleh Shin serta aku. Peringatan itu menyebut ada bahaya di tembok besar dan semua bangkitan terkuat harus bersiap menahan penjajah asing. Kakek Shin langsung berdiri, sangat bersemangat
karena akan ada pertarungan seru. Alex bertanya pada masternya, apakah mereka boleh melewatkan misi ini saja? Karena sepertinya terlalu bahaya untuknya, yang baru saja lulus ujian tingkat C. Shin bilang padanya kalau dulu dia terlalu takut bertarung saat alarm pengawasan tembok besar berbunyi ketika dia masih muda, dan itu membuat orang tua serta saudaranya terbunuh. Dia bersumpah, kali ini dia harus bertarung. Alex melihat kakek itu benar-benar serius. Saat Shin mengeluarkan tongkat sihir es terkuat di dunia, Alex mikir, dia bakal aman. Kalian dan aku pasti setuju kan? Selama ada master jagonya, medan perang pasti aman. Mereka lalu berangkat menuju tembok besar. Di sana, mereka melihat banyak bangkitan kuat berkumpul. Alex sangat heboh melihat Fang, sang peringkat es, yang bisa membunuh orang tanpa bergerak sedikit pun. Dia juga melihat Sheba, monster gila yang lulus ujian tingkat es hanya dengan tangan kosong dan kehilangan tangan kirinya saat membantai 3 monster super tingkat es. Shin mengejek muridnya karena bersikap norak, sampai terpukau melihat para bangkitan tingkat es. Shin lalu menunjuk ke satu arah untuk menunjukkan pada Alex siapa petarung kelas atas sebenarnya. Alex kaget melihat Zonyi, orang terkuat kedua setelah pemimpin Vigilia di negara ini. Selain itu, dia melihat Duro, si jenius ber-IQ 390, tapi tidak punya peringkat karena kurang pengalaman tempur langsung. Duro melihat Shin dan terkejut, dia mau datang. Zonyi tiba-tiba mendekati wajah Alex dan memberitahunya dengan tatapan super mengintimidasi kalau dia itu terlalu lemah untuk ikut campur. Alex membalas tatapannya dengan kesal karena merasa diremehkan. Shin membela muridnya dan bilang pada Zonyi kalau Alex cuma akan menonton dari pinggir lapangan saja. Tapi Alex berteriak pada semua orang, meyakinkan mereka kalau dia tidak takut melawan para penjajah. Duro cuma tertawa remeh, menyuruh bocah sok tahu itu untuk lari saja. Kalau situasinya makin parah, mereka menatap cakrawala lautan, tempat musuh mereka akan muncul. Shin melapor bahwa ada sebuah objek misterius di kejauhan, dengan berat lebih dari 2 juta ton. Dia juga bilang kalau satelit tidak bisa melihatnya, dan radar tidak bisa mendeteksinya. Dia menyimpulkan satu-satunya strategi adalah mengerahkan seluruh kekuatan tempur semaksimal mungkin sebelum beban 2 juta ton itu menabrak pantai mereka. Alex ketakutan, membayangkan kengerian yang akan datang. Duro yakin 2 armada kapal induk pasti sedang menuju ke sini. Dia menyimpulkan kalau penjajah mereka berasal dari negara Beania. Tiba-tiba, penghalang di sekitar negara Vigilia yang biasanya tak kasat mata, kini bersinar kuning karena ledakan dahsyat. Berbagai kapal perang sukses menembus penghalang itu. Para bangkitan Vigilia melihat bendera dari Beania terpasang di kapal-kapal itu. Duro bertanya, apakah mereka bisa menggunakan senjata air mata surga untuk menghancurkannya? Tapi sang operator bilang air mata surga punya peluang 31% untuk dicegat oleh pesawat tempur dan rudal musuh. Kapal utamanya makin mendekati pantai. Beberapa petarung di atas kapal mulai cemas soal pertempuran gila ini. Sang pemimpin, Mash, berpidato tentang bagaimana mereka punya armada paling elit dan bangkitan terkuat di Kepulauan Rantai. Dia bersumpah, mereka lebih baik mati daripada mengaku kalah. Pesawat tempur pasukan Beania mulai menembakkan meriam elektronik mereka. Tapi sebuah tembok es raksasa menutupi pantai dan memblokir serangannya. Tembok es itu begitu dekat, sampai-sampai jet musuh langsung menabraknya hancur berantakan. Ternyata, pertahanan es itu adalah hasil kerjasama antara Shin dan Alex. Melihat serangan itu gagal total, Alex jadi sangat percaya diri, mereka pasti menang. Bran, salah satu petarung Beania, merasa sangat terhina karena musuhnya berani melawan. Dia mencabut pilar logam raksasa dari kapal, lalu melemparnya ke arah tembok es sampai hancur berkeping-keping. Alex bersiap membalas, tapi Shin menyuruhnya mundur
agar dia yang menyerang. Sang guru langsung membekukan seluruh lautan. Jurus itu mengunci pergerakan semua kapal. Mesh berteriak bahwa trik murahan ini takkan bisa menghentikan mereka. Duro tidak peduli. Dia langsung menyuruh operator mengaktifkan air mata surga. Awan hitam tiba-tiba terbelah. Tahan napas kalian, karena kita berdua akan melihat kehancuran total. Cahaya super terang menyambar dari langit, menghujani dan meluluh lantakan armada kapal tanpa ampun. Kilaunya, ledakan dahsyat tersebut benar-benar menerangi malam. Tapi senyum Alex langsung luntur saat melihat banyak petarung kuat yang selamat dan sedang menuju ke arah mereka. Di atas laut es, jumlahnya tak terhitung. Zoni lalu bertanya, ayo kita saksikan pertempuran tergila ini. Jim dengan helm canggihnya menghitung kekuatan tempur kedua kubu. Pasukan Pulau Terantai punya 1 orang, 8 rank S, 197 rank A, dan 412 rank B. Sementara mereka, pasukan negara Vigilia, cuma punya 1 orang, 5 rank S, 26 rank A, dan 89 rank B. Dia malah menghitung Alex sebagai 1 rank C. Alex jelas tersinggung. Dia protes, emangnya apa yang salah jadi rank C? Dia berteriak bahwa dia itu juga penyihir, lalu langsung maju menyerang pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia bersiap merapal mantra dengan tongkat sihirnya. Terlalu percaya diri, bisa mengalahkan rank apapun. Dia sesumbar bakal membunuh setidaknya beberapa pasukan dari Pulau Terantai. Yang bangkit itu, dia memunculkan banyak pedang es. Mesh langsung memanggil Hang, si pesumo raksasa, buat menahan serangan itu. Alex sangat yakin bisa menghabisi pesumo itu. Tapi Shin justru ketakutan setengah mati. Yakin muridnya bakal dihajar habis-habisan. Duro menenangkan Shin, bilang bocah itu bakal baik-baik saja. Sementara itu, Alex baru saja ditendang oleh Hang sampai terpental jauh ke belakang. Dia terbang saking jauhnya, sampai menabrak dinding batu yang letaknya jauh di belakang pasukan Vigilia. Alex shock berat dan sampai tidak bisa bergerak. Dia membatin apa musuhnya tadi rank A atau S. Duro memberitahunya kalau pesumo tadi cuma rank B dan musuh cuma lagi tes ombak pakai rank B. Hang dengan sombongnya memamerkan kekuatan. Tapi baru sadar, kaki kanannya sudah lenyap. Duro menjelaskan kalau dia sengaja menaruh racun mematikan di baju si Alex, karena tahu bocah itu bakal melakukan tindakan bodoh. Hang berteriak kesakitan, memegangi lukanya. Pasukan lain mencoba menolongnya, tapi anggota tubuh mereka langsung menguap begitu menyentuh luka itu. Sementara itu, mental si Alex sudah hancur total, dan dia menangis terseduh-seduh ingin pulang. Duro malah mengejek Mesh dengan mengeluarkan botol penawar racun. Padahal dia tahu, orang-orang yang kena racunnya sudah menguap tanpa sisa. Mesh memberitahu para petarung Vigilia kalau intelijen mereka melaporkan ada 3 pengkhianat Bikania yang bersembunyi di negara mereka, dan mereka berencana untuk menyeret mereka keluar. Tidak peduli sekuat apapun Vigilia melawan. Duro malah meledeknya dan bilang kalau dia sudah menghabisi para pengkhianat itu. Mesh membalas kalau dia tidak sedang bercanda dan mereka harus segera menyingkir. Coba kalian perhatikan bagian ini. Duro sadar meriam elektromagnetik di kapal musuh itu dari Beania, dan simbol Beania juga masih kelihatan di balik cat kapalnya. Duro bertanya, apa mereka benar-benar sebegitu nekatnya mati demi Beania? Mesh dan pasukannya bungkam karena tidak bisa menjawab. Duro lalu menawarkan mereka untuk bersekutu dengan Vigilia dan berjanji akan memperlakukan mereka sebagai teman sejajar. Duro bahkan melebihkan tawarannya dengan menjanjikan posisi wakil pemimpin untuk Mesh. Mesh membalas kalau dia tidak punya waktu buat omong kosong itu, dan mereka akan tetap menerobos perbatasan demi menangkap pengkhianat. Mesh lalu menyuruh 20 prajuritnya untuk maju ke depan. Zoni bertanya pada Duro, apa mereka bisa mengulur waktu sedikit lagi supaya bala bantuan bisa datang? Tapi Duro bilang
itu semua percuma saja. Duro menjelaskan pada Zoni, kalau semua petarung yang bisa membalikkan keadaan sudah ada di medan perang. Dan siapapun bala bantuan yang datang pastinya di bawah rank S dan tidak akan berguna sama sekali. Dia juga waspada karena pasukan pulau terantai mungkin punya kartu as tersembunyi yang bikin bala bantuan. Jadi, makin sia-sia. Duro lalu menyusun rencana gila. Dia bakal menghabisi Mesh dan 8 petarung rank S sendirian. Sementara Zoni dan yang lain mengurus sisanya. Zoni ragu dan bertanya, apa dia sanggup melawan 9 rank S sendirian? Duro menjawab santai kalau kemampuannya tidak boleh diremehkan. Dia mengingatkan Zoni kalau dulu dia pernah melawan petarung terkuat Vigilia dan menang. Bahkan mengalahkan Zoni juga. Zoni langsung protes, bilang dia cuma menang karena menjebaknya minum obat pencahar. Sementara itu, 20 prajurit yang dipanggil Mesh tampak menelan sebuah bola bercahaya sebesar kelereng. Mereka kemudian diperintahkan untuk menyerang secara bersamaan. Zoni dan petarung lainnya langsung bersiap menahan serangan. Duro membatin, apakah musuh sengaja mengirim prajurit ini hanya sebagai umpan meriam untuk menguji kekuatan mereka. Mereka melihat 20 pria yang berlari itu punya mata dan kulit merah menyala. Saat mereka mendekat, Shin sadar kalau mereka telah menelan serpihan giok. Dia meneriaki yang lain agar jangan menyerang 20 orang itu. Shin malah menciptakan dinding es super tebal sebesar istana yang langsung memisahkan mereka dari pasukan musuh. Usaha mempertahankan dinding sebesar itu membuat kakek tua ini kelelahan. Jadi, Shin menyuruh Alex membawakan obat jantungnya. Tapi Alex masih di dinding batu, membeku ketakutan. Fang akhirnya yang berlari ke arah Alex dan merampas obat itu darinya. Shin merasa dinding es ini tidak akan mampu menahan mereka terlalu lama, karena serpihan giok itu meningkatkan energi tubuh musuh jadi sangat luar biasa. Duro memperingatkan semua orang kalau yang sedang berlari ke arah mereka setara dengan 20 Titan Surga, dan meminta siapapun yang punya sihir bertahan untuk maju membantu. Sementara itu, Shin sudah jatuh berlutut karena terlalu lelah mempertahankan dinding es itu. Dia memegang begitu banyak pil obat jantung di tangannya dan langsung menelan semuanya sekaligus. Dia berterima kasih pada Fang yang sudah mengambilkannya. Shin membuat dinding esnya lebih keras dengan mengkristalkannya. Petarung bangkit lainnya ikut membantu memperkuat dinding es itu dengan tambahan sihir mereka sendiri. Sementara itu, 1 dari 20 prajurit tadi sudah sampai di sisi lain dinding. Dia memegang dinding es itu, lalu berteriak keras. Tiba-tiba, dia meledak layaknya bom. Merusak dinding itu sampai ke titik di mana satu hantaman lagi dari 19 orang tersisa bakal menembusnya. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Ini gila. Zoni sadar mereka bakal hancur kalau 19 bom itu menyerang bersamaan. Dia melompat tinggi melewati dinding es untuk melawan para manusia. Bom itu, di sisi lain, dia menukik ke arah 19 prajurit itu dan menghajar mereka. Sendirian, Zoni memukul dagu salah satu dari mereka, menerbangkannya tinggi ke langit, di mana tubuhnya mulai bercahaya. Sedetik kemudian, pria di atas langit itu meledak keras. Mash memerintahkan 4 manusia bom untuk mengurus Zoni sementara. Sisanya lanjut melemahkan dinding es. 4 manusia bom itu langsung menerjang Zoni, sementara rekan-rekannya yang lain berlari menuju dinding. Zoni mencengkram 4 orang yang menempel padanya, lalu berputar-putar dengan sangat kencang sampai dia melemparkan semuanya ke langit. Mereka meledak di berbagai sisi medan perang. Sementara itu, Sheiba, petarung Viziliarang, tangan kosong, melemparkan banyak petarung pulau terantai ke langit, pakai tangan buatan kirinya. Dia cuma menunggu mereka mendarat. Mereka mati konyol saat menghantam tanah es. Dia sangat bangga karena ternyata punya bakat bikin musuh yang bisa terbang. Sekalipun pingsan cuma dengan melempar mereka 10.000 meter
ke udara. Sementara itu, Duro menyiramkan racun ke banyak pasukan musuh. Semua yang terkena racunnya langsung berubah jadi tulang belulang. Duro bingung banget kenapa musuh ngelakuin semua ini. Mereka nekat menjajah perbatasan, padahal tahu persis nggak ada harapan menang melawan petarung hebat dari negara ini. Bahkan, seandainya mereka berhasil memenangkan pertempuran di tembok besar ini, dipikir gimana pun juga, harga dari invasi mereka jauh lebih besar daripada hadiahnya. Dia menyuruh Chim untuk mundur di belakang, supaya dia bisa terus menghitung jumlah pemain yang tersisa di medan perang. Dia lalu memerintahkan semuanya untuk membantai semua penjajah. Seorang petarung pulau terantai mendekati Duro dan bertanya, apa dia juga pengguna racun rank S? Sepertinya. Dia lalu menunjukkan pedangnya, yang dia sebut sebagai pedang tunas beracun. Dia mencoba menebas Duro dengan cepat, tapi kerangka ular raksasa tiba-tiba muncul, memblokir serangannya. Ternyata, ular undead raksasa itu baru saja dipanggil oleh Fen. Dia merasa harus mengulur waktu untuk Duro, supaya pria itu bisa merancang rencana kemenangan untuk mereka. Sementara itu, Mashe sedang berada di sudut lain medan perang, menembakkan pedang api ke arah Zoni. Zoni nyaris tidak terluka, tapi dia mulai serius, sadar Mash bisa membunuhnya kalau dia lengah sedikit saja. Zoni melesat mendekati Mash dalam sekejap, membuat pria itu terkejut. Mash buru-buru membuat pelindung sihir yang memblokir tinju Zoni. Zoni menekan Mash dengan sangat brutal, sampai Mash melihatnya layaknya monster. Sungguhan, Zoni melepaskan rentetan pukulan mematikan kepadanya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menembus perisainya, meskipun Mash terus terdorong ke belakang. Mash malah menikmati sensasi melawan musuh yang sangat kuat. Zoni meneriaki Duro supaya berhenti diam saja dan ikut bertarung. Duro balas berteriak menyuruhnya diam, supaya dia bisa berpikir. Saat Zoni menghindari tebasan api Mash, Zoni mengingatkan Duro kalau dia sudah janji bakal membereskan semua rank S sendirian. Duro sedang berpikir sangat keras tentang apa sebenarnya tujuan musuh dan bagaimana caranya mereka bisa memenangkan pertempuran ini sampai dia tidak bisa fokus ke hal lain. Tepat saat Tojo si pengguna petir mencoba menendangnya, Duro tiba-tiba dapat pencerahan. Dia menangkis tendangan itu, lalu melesat ke belakang Tojo. Dia berbisik padanya kalau dia sekarang sudah tahu apa tujuan asli mereka. Ini bikin Tojo panik luar biasa, dan dia langsung lari terbirit-birit. Duro tersenyum bangga karena baru saja berhasil membodohinya. Tojo menemui Mash dan melaporkan pada pemimpinnya kalau Duro sudah membongkar rahasia mereka. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi? Mash langsung terbang ke arah Duro sambil menyuruh seluruh rank S menjadikan Duro target utama mereka. Nyawanya kini terancam. Semuanya mulai bergerak. Sini kumpul, kita bakal lihat pertarungan paling gila. Zoni bingung lihat para rank S mengepung Duro. Sialnya, banyak petarung kuat malah mendekat dan bikin Zoni gagal istirahat. Shin lagi sibuk melawan Ambi, petarung rank S. Tapi si Ambi malah kabur karena mau ikut mengeroyok Duro. Jelas aja, Shin langsung memblokir jalannya pakai kurungan es berputar yang super dingin. Ambi sadar dia terjebak. Shin bersumpah bakal membunuh setidaknya satu rank S biar beban Duro berkurang. Tiba-tiba Bron muncul dari belakang dan langsung meninju putus kepala Shin sampai terbang. Bron dan Ambi santai banget meninggalkan mayat kakek itu. Dari atas dinding batu, Alex melihat langsung kematian tragis gurunya. Dia super murka dan nekat bangun, meski akhirnya jatuh tersungkur. Sambil menangis sedih, dia bersumpah bakal membantai semua petarung dari pulau terkutuk itu. Di sisi lain, kaki Duro mendadak terjebak sihir di tanah. Seorang rank S pengguna racun beraksi. Lalu dia memanggil tentakel beracun yang mematikan buat menyerang Duro. Untungnya Duro menangkis pakai pelindung racun. Tiba-tiba, rank S lain menembakkan ledakan api
super besar. Tapi pelindung Duro tetap kokoh. Panas apinya malah melelehkan es di bawahnya. Ini ngasih celah buat Duro kabur lewat bawah tanah. Sialnya, Tetsu si Reng Es sudah nungguin dia di sana. Seketika, ledakan dahsyat terjadi di bawah tanah. Petarung lain cuma bisa menunggu sampai asapnya hilang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sesuatu tiba-tiba terlempar. Astaga, itu kepala Tetsu. Duro berjalan santai dari balik asap sambil menyeret mayat Tetsu. Mes langsung menyuruh sisa Reng Es buat menyerang Duro habis-habisan. Dia juga menyuruh 2 Reng Es buat tetap di belakang bareng dia. Mengamati celah serangan. 5 Reng Es langsung mengepung Duro. Ambil lalu menyuruh Kyo, rekannya yang lain, buat bantu nahan pergerakan Duro. Kyo mengaktifkan sihir portal tepat di bawah Duro. Jadi, dia langsung melompat mundur. Ambi merespon dengan memanggil pelindung cahaya yang sukses, mendorong Duro kembali masuk ke portal. Duro sadar ngelawan banyak Reng Es itu repot banget. Kakinya udah mulai tersedot ke portal. Tojo lalu maju dengan tendangan maut. Yakin banget Duro nggak bisa melempar racun. Pas tangannya lagi sibuk nahan serangan. Pas dia mendekat, cairan racun muncrat dari dada Duro. Tojo berhasil menendang racunnya, tapi 1 tetes aja kena pipinya. Efeknya gila. Wajahnya langsung meleleh jadi tengkorak, dan dia mati seketika. Mesh langsung pakai mata saktinya buat menganalisis kekuatan Duro. Di saat yang sama, Duro menyelimuti dirinya pakai kabut beracun. Para Reng Es langsung mundur, biar nggak mati konyol. Kena kabutnya. Posisi Kyo sekarang kejauhan banget dari teman-temannya. Duro nggak buang waktu, dia menyergap dari belakang, lalu mematahkan leher Kyo. Reng Es berikutnya, seorang cewek berpedang langsung menyerbu Duro. Dia ngasih tebasan pedang bertubi-tubi, tapi Duro santai aja, menghindari semuanya. Di sisi lain, para Reng Es kembali mengepung Duro. Si manusia racun ini mulai kesal. Udah capek-capek berantem, tapi 6 orang masih hidup. Mesh lalu ngasih tahu anak buahnya, kalau matanya melihat Duro, sebenarnya nggak punya bakat racun. Dia cuma pakai segel racun yang ditato di sekujur tubuhnya. Mesh pakai sihir buat mengirim lokasi, pasti semua segel Duro kepikiran teman-temannya. Kalian mikir Duro bakal kalah? Karena triknya ketahuan kan? Mikir lagi deh. Mikir lagi deh. Duro malah tertawa ngejek. Dia menyamakan mereka kayak lalat yang sok berani hancurin batu raksasa. Cuma karena lihat satu retakan kecil, dia langsung balik nyerang si cewek berpedang. Tapi pas Duro meludah racun, cewek itu memunculkan pelindung sihir yang menahan serangannya. Musuh Reng Es yang bawa pedang tunas beracun merespon cepat dan mengepung. Duro pakai dinding racun. Duro sadar racun musuh mulai menggerogoti kulitnya. Tapi efeknya super lambat, tanpa panik sedikit pun. Duro melompat keluar dari kurungan itu sambil memamerkan kalau dia udah bawa penawarnya. Pas Duro mau membantai salah satu Reng Es, Mesh tiba-tiba ikut campur dan menendangnya menjauh. Duro melempar racun ke arah Mesh, tapi tertahan pelindung sihir. Belum sempat dia ambil napas sedetik pun, Bran udah berdiri di depan mukanya dan siap meninju kencang. Duro nekat menaruh racun di wajahnya sendiri, tapi Bron tetap bisa menghajarnya telak tanpa terluka sedikit pun. Mesh sampai memuji Duro karena dia sanggup bertahan ngelawan 9 petarung terkuat dari Pulau Terkutuk. Gigi Duro sampai rontok. Tapi anehnya, dia malah tersenyum. Semua musuhnya udah masuk ke perangkapnya. Saat para Reng Es terus melanjutkan serangan mereka, Duro terus mensugesti dirinya buat sabar nunggu momen terakhir. Targetnya ngebunuh 2 Reng Es lagi sebelum dia mati. Para Reng Es ini posisinya malah jadi terlalu berdesakan pas menyerang. Duro serentak bikin serangan mereka jadi berantakan. Mesh langsung memperingatkan anak buahnya kalau Duro sengaja manfaatin celah sempit itu. Dia buru-buru mengatur ulang strategi, menyuruh sebagian nyerang dari arah depan, dan sisanya menyerang dari belakang. Formasi mereka berubah. Duro sadar ini kesempatan emas buat melancarkan jebakan mautnya. Duro melempar lebih banyak racun
Tapi Bron maju memblokir serangan pakai armor super tebalnya. Fang kaget. Nanya ke Alex, gimana Duro bisa membunuh dua rank S sekaligus? Alex jawab, kalau Duro mulai nunjukin bakat aslinya. Duro sekarang tampil epik, pakai armor emas dan pedang. Sambil tertawa, dia bilang, bakatnya baru aja aktif. Gila kan? Kalian dan aku baru aja jadi saksi twist epik ini. Alex bilang gak ada yang nebak. Duro itu tipe petarung Awakening.